Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nena sedikit telat. Mana nih suaranya? Nah, oh iya, minggu depan udah mulai ujian ya? Iya apa enggak? Ya kan? Atau enggak tahu antum mulai minggu depan udah mau ujian enggak? Nah, jadi kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai limbah dan pencemaran ya. Kemarin kita sudah ada bahas tentang limbah yang berasal dari manusia, ya kan? Limbah industri. Nah, oh ya, kita masuk ke pengolahan dan pemanfaatan limbah ya, ringkas saja. Nah, jadi pengolahan dan pemanfaatan limbah itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara, ya. Salah satunya adalah reuse. Nah, reuse itu maksudnya adalah menggunakan kembali, reuse, recycle, daur ulang, recycle, replay, diulang kembali, return, kembali, apalagi mau pakai apalagi mana nih bahasa Inggrisnya nih? Reduce, betul sekali. Reduce itu maksudnya mengolah kembali, ya. Seterusnya ada reduce di sini. 3R, biasanya 3R. Reuse, recycle, reduce, ya. Nah, reuse itu adalah penggunaan kembali. Misalnya botol-botol minuman bekas itu dicuci, sterilisasi. Nah, sterilisasi maksudnya adalah disterilkan supaya bakteri-bakterinya hilang. Lalu botolnya ini setelah disterilisasi otomatis bakalan jadi bersih dan botolnya itu bakalan siap digunakan kembali. Nanti botol-botol yang lecet-lecet itu nanti pas dicuci itu nanti bakalan hilang. Nah, carilah botol-botol yang layak pakai kan, itu bisa dijual kembali. Kemarin ada cerita sama saudara juga dia usaha yang namanya sirup. Nah, jadi dia jual usaha sirup. Dia ini orang Aceh. Ya, dia orang Aceh, produksinya juga di Aceh. Dia ngambil botol ke Medan. Nah, tengoknya botol Medan murah-murah lah ya kan, mudah-mudah dan berkualitas. Dia itu beli botol di situ. Nah, di tukang luak lah. Tukang luak. Namun botolnya ini sudah dicuci dan disterilisasi. Jadi seperti baru dia. Jadi nggak usah ragu. Misalnya ini botolnya ini walaupun botol bekas, dia ini masih layak pakai. Nah, itu disebut dengan reuse. Lalu ada namanya recycle. Nah, recycle ini maksudnya suatu barang, penggunaan kembali dari limbah yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, tetapi harus diberikan pengolahan tertentu. Contohnya kertas. Kertas bekas lalu dipotong kecil-kecil, direndam selama 1 malam. Nah, lalu di blender, lalu dicampurkan dengan lem, pewarna, bahan tekstur air di blender juga, lalu dicampurkan sehingga menjadi kertas daur yang bisa dipakai kembali. Ya, jadi prosesnya beda. Ya, ada kertas sama kayak plastik dilebur, dibentuk, disterilisasi, bisa jadi macam-macam.
Ya, makanya ada nggak orang botot, botol-botol itu dikumpulkan, gelas-gelas plastik itu dikumpulkan, gelas-gelas cup. Kalau antum botot yang gelas cupnya itu beda harganya apabila tutupnya itu sudah bersih. Nah, kalau tutupnya sudah bersih itu lebih mahal dibandingkan dengan kalau antum kumpulkan dengan yang masih ada tutupnya, nikapkan di atasnya itu masih ada, itu lebih murah kecuali kalau botol. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Ada ya. Nah, kita masuk ke pencemaran. Nah, pencemaran ini adalah masuknya zat energi, partikel atau komponen lainnya yang dapat menyebabkan perubahan tatanan suatu lingkungan dalam suatu proses dalam kegiatan manusia atau proses alam. Biasanya perubahan komponen ini bisa merusak yang namanya alam, ya. Nah, pencemaran itu bisa secara alami, bisa juga dengan secara dibuat oleh manusia. Oke. Nah, contohnya ini ada pencemaran air. Nah, dalam undang-undang kita juga sudah diatur tentang mengenai lingkungan, ya. Nah, jadi sampah atau polutan, nah polutan ini maksudnya yang mencemari, ya, polutan. Itu merupakan yang harus yang mudah terurai, ya, harus mudah terurai. Namun tidak meninggalkan zat-zat beracun yang ada di lingkungan, ya. Coba tengok sini. Nah, kalau antum melihat di sini ada banyak sekali jenis-jenis pencemaran air. Nah, salah satunya ini adalah sampah, ya. Sampah ini merupakan salah satu penyebab pencemaran air. Nah, bentuknya bentuk padat, ada juga berbentuk cair. Nah, ini limbah dia, bentuk padat. Nah, jadi kalau misalnya antum buang sampah sembarangan, mau itu di tanah, mau itu di air, itu juga sama dampaknya, ya. Berarti antum harus menanggung dosa juga kepada orang-orang yang terzolimi. Nah, jadi pabrik-pabrik ini yang direktur penanggung jawabnya ini kalau misalnya ada merusak jalan lingkungan dan menyebabkan penyakit pada lingkungan, kita tanggung jawab nanti dia nih, bahaya. Makanya, ya, harus didaur ulang dengan baik. Lalu ada yang namanya pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini contohnya apa? Pencemaran udara. Ayo dong, ngomong dong. Malu. Nah, pencemaran udara itu adalah merupakan suatu zat yang dikeluarkan oleh manusia atau alam yang berupa gas, ya, berupa gas. Nah, berupa gas ini condongnya mengandung banyak gas karbon monoksida. Nah, gas karbon, ya. Jadi ini adalah dijualkan gas karbon ini. Nah, gas karbon inilah yang merusak yang namanya udara sekitar kita. Jadi gas karbon ini gak hanya bukan oleh pabrik, namun dikeluarkan juga oleh kendaraan. Nah, jadi kalau untuk melihat kendaraan dengan emisi yang tidak terlalu sempurna, kalau
zat dalam bahan bakar kendaraan tersebut hitam, pekat, kayak mobil truk gitu, asal ngegas dia hitam. Rumah salah satu pembakaran tidak sempurna, namun juga sangat berbahaya untuk kita. Jadi bagaimana Ustaz kalau misalnya ada kendaraan yang hampir tidak ada yang namanya asap, apakah itu juga pencemaran udara? Tentu saja itu juga mencemar udara, namun dalam keadaan yang kecil, dalam sedikit dia kadarnya. Pembakarannya itu lebih sempurna. Ya, makanya pembakaran yang lebih sempurna itu dia hemat energi. Ya, hemat energi, hemat bensin, dan juga kadar karbonnya juga tidak terlalu banyak dengan mesin-mesin yang bermesin diesel, ya. Nah, itu dia. Nah, kalau tadi pencemaran air, dia itu pencemaran air itu kalau dari manusia itu kayak sampah, limbah, ya kan. Kalau pencemaran air dari alam itu gimana contohnya? Ada yang tahu? Pencemaran air dari alam. Yang tahu nggak? Ini ada orangnya nggak sih? Ayo dong, suara dong. Ya. Jadi kalau misalnya pencemaran air itu salah satunya bisa dikatakan kayak belerang. Nah, ini belerang itu juga bisa salah satu pencemaran air, ya. Nah, kalau misalnya gunung berapi meletus gitu kan, air larvanya juga bisa merusak lingkungan sekitar. Kan kalau misalnya pencemaran udara sama kayak gunung meletus, mulai asap, debu. Nah, itu pencemaran udara yang alami. Namun pencemaran udara ini juga sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, ya. Jadi kalau misalnya air di sini banyak ikan-ikan mati, air itu juga banyak terkontaminasi, juga nggak bisa diminum otomatis, apalagi untuk mandi. Kalau namanya udara ini dapat merusak sistem atmosfer yang ada di bumi, ya. Nah, ini adalah salah satunya adalah gas yang terdapat di atmosfer bumi. Ini ada matahari, ada cahaya masuk. Nah, ada beberapa cahaya yang terpantulkan oleh atmosfer, ya. Nah, namun ada juga sebagian cahaya tidak dapat menembus karbon dioksida dan kembali terpantul ke bumi. Seharusnya bisa terpantul, habis itu bisa terpantul lagi ke bumi. Nah, jadi kalau misalnya ada suhu cahaya ini tidak terpantul lagi ke luar, suhu panasnya ini bakalan mengendap di bumi dan membuat peningkatan suhu di bumi. Itulah disebut dengan namanya penipisan lapisan ozon, ya. Penipisan lapisan ozon, sehingga makin lama suhu kita ini makin panas. Beda dengan waktu zaman-zaman dulu, ya. Sekarang kan zaman-zaman industri tuh. Ya. Nah, selain itu, dampak dari zat karbon ini ada SO, ada NOx, partikel-partikel lain yang ada dari asap ini bakalan bisa membuat hujan asam, ya. Nah, hujan asam ini juga sangat berpengaruh bagi lingkungan, ya. Tumbuhan bisa cepat mati, bisa airnya juga jadi asam, tanah juga jadi asam. Nah, itulah yang namanya yang didapatkan oleh kerusakan yang dibawa oleh manusia, ya. Nah, ini adalah indeks standar pencemaran udara. Jadi ada kategori baik, ada sedang, tidak sehat, dan sangat tidak sehat atau disebut dengan bahaya.
Nah, ini rentang ppm-nya ya. Nanti ada alat ukurnya ini. 0 sampai 50 itu masih dikatakan baik. Kalau udah 51 sedang. Kalau udah angka segini 101 sampai 299 itu tidak sehat, sangat tidak sehat. Ada kalau misalnya 300 lebih itu sudah berbahaya ya. Nah, pesawat juga menambah membuat yang namanya pencemaran udara juga. Ada nih sebelum pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini adalah pencemaran yang disebabkan oleh bermacam limbah. Contohnya adalah limbah pertanian dan limbah rumah tangga. Ya, nah limbahnya ini dapat merusak yang namanya tanah sehingga unsur-unsur hara dalam tanah tersebut tidak sesuai lagi dengan yang seharusnya. Contohnya adalah pestisida yang berlebihan, herbisida berlebihan. Apa beda pestisida sama herbisida? Ada yang tahu? Apa beda pestisida sama dengan herbisida? Kalian tahu tak? Kalian tahu? Aduh, gawat ini ya kan. Nah, antum di rumah jangan banyak tidur ya, jangan banyak main. Habis duit hari raya antum semua untuk main-main udah ya, top up itu ya, jangan ya. Waktu manfaatkan waktu kalian itu untuk belajar, karena kalau misalnya otak kalian itu nggak diasah, lama-lama otak kalian itu tumpul istilahnya, sama kayak pisau. Pisau itu kalau sering-sering dipakai dia bakalan tumpul juga. Kalau nggak diasah nggak bakalan tajam. Kalau misalnya tumpul susah dia motong. Nah, begitulah ibaratnya kalau otak antum juga. Otak antum sering dipakai, namun tidak sering dilatih. Nah, itu membuat yang namanya otak antum itu lama loadingnya. Kalau istilahnya, kalau anak dulu bilang lanang celup. Lanang itu lama nangkap, udah lama nangkap celup dia, cepat lupa. Udah nangkap cepat lupanya. Itu ya, jangan seperti itu. Oke. Nah, pestisida itu adalah suatu penggunaan racun yang digunakan ke pes. Pes itu dia kayak hewan-hewan yang merugikan ya, hama-hama, serangga, tikus, menggunakan pestisida ya. Kalau nama herbisida ini digunakan untuk tumbuhan, misalnya kayak rumput-rumput. Nah, rumput-rumput yang merugikan, benalu-benalu itu pakai herbisida. Boleh kita menggunakan ini dalam sistem pertanian, namun dalam sistem ya dalam dosis yang sewajarnya sehingga tidak dapat mencemari tanah. Ya. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nah, penanganan ini ada di sebelum penanganan limbah anorganik, yaitu limbah yang tidak dapat diuraikan. Contohnya adalah plastik, botol, kemasan. Inilah dapat diolah kembali. Ya, jadi antum kalau misalnya ada barang-barang bekas, kasih ke botol, ya. Nah, antum dapat duit lagi. Dapat duit, antum dapat lingkungan bersih, lingkungan sekitar antum juga bersih. Ada juga penanganan limbah organik. Maksudnya limbah organik ini adalah limbah yang dapat diuraikan. Contohnya adalah kayak daun-daun, daun-daun yang sudah mati kan, itu bisa kotoran, itu salah satu limbah organik. Kotoran hewan dan lain-lain, batang pohon, sayuran dipajak itu kan ada tuh kadang sayur yang udah layu dibuang-buang orang, itu sebenarnya daunnya itu bisa dimanfaatkan lagi ya. Nah, kulit durian, biji durian. Jadi kalau misalnya antum nanti kuliah dalam ilmu sains like di FMIPA terutama biologi ya. Jadi kalau misalnya antum buat sesuatu pemanfaatan dari
sampah itu bisa sangat membantu antum dalam membuat karya ilmiah. Kalau misalnya ikut-ikut lomba menang kan lumayan duitnya, nah gitu ya. Kemarin ada teman ana yang dapat apa namanya, membuat suatu bahan bakar dari kulit jeruk. Nah, dari kulit jeruk. Kemarin tuh ana juga disuruh ikut lah, ikut dalam grup dia kan. Gimana kemarin itu udah lagi sibuk, tak lagi apalah gitu kan. Ana kan juga asisten dosen tuh di kampus. Jadi ana nggak ikut project dia. Akhirnya dia ke Jakarta bawa judul itu dan menang juara 1. Wah, masya Allah, menang juara 1 dapat 10 juta nggak salah dia, sama timnya lah bagi-bagi kan. Lumayan tuh dapat 10 juta, paling dia dapat berapa ya, paling dapat 3 juta 4 juta kan lumayan tuh ya. Jadi ide-ide seperti itu bisa ya diaplikasikan, bisa juga ke lingkungan langsung, ataupun juga bisa sebagai bahan referensi untuk bahan penelitian. Nah, ya. Nah, selain itu ada juga namanya pengomposan. Nah, ini adalah proses pengomposan. Nah, pengomposan ini adalah sampah yang menggunakan sampah organik, ya. Lalu ditambahkan beberapa zat kimia yang membuat tanaman itu menjadi sedikit busuk. Nah, kalau sudah sedikit busuk barulah barulah yang namanya kompos. Terbuatlah kompos. Direndam-rendam gitu ya, beberapa lama. Lalu namanya biogas, ini adalah contoh limbah organik yang sering kali menjadi permasalahan dalam menyelesaikan. Ya, itu adalah kotoran hewan. Ya, jadi kotoran ini dapat menimbulkan masalah. Jadi salah satunya adalah gas yang terdapat dalam kotoran. Yang antum cium dalam kotoran itu, bau itu adalah gasnya. Ya, gas yang dikeluarkan oleh si kotoran. Nah, kotoran ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan menjadi gas metan. Nah, gas metan inilah digunakan untuk sebagai bahan bakar. Jadi kalau misalnya pernah lihat di Instagram gitu kan, ada orang yang membersih penyedot septic tank, ya kan, septic tank. Terus setelah selesai, dia ini mau mencoba atau menunjukkan kepada si pemilik bahwasanya ini sudah bersih dengan cara menaruhkan yang namanya korek api ke dalam septic tanknya. Allah alam kadarullahnya, rupanya septic tank itu bisa meledak. Nah, meledak jadi terbalik itu semuanya, apa namanya, semennya itu tadi, karena saking kerasnya itu apa, ledakannya. Jadi dia, si tukang ini jadi masuk ke dalam septic tank. Beneran ana lihat. Dan itu satu bukti bahwasanya gas kotoran itu juga mengandung bahan bakar ya. Nah, itu mungkin nanti bisa buat sesuatu hal yang baru dari situ. Minyak, jadi dari minyak energi alternatif itu adalah gas metan ya. Oke, nah rasa itu aja untuk pelajaran hari ini ya. Nah, harap antum juga baca-baca mandiri di rumah karena waktu kita yang sangat singkat, dan semoga di tahun ajaran baru nanti kita bisa jumpa di kelas ya. Nah, semoga tidak ada perubahan. Jadi antum bisa belajar lebih baik lagi ya. Ana yakin antum semua udah bosan di rumah ya. Jadi jazakallahu khairan kepada antum semua yang sudah berhadir. Semoga ilmu ana bermanfaat, dan antum semua dimudahkan Allah dalam untuk mencapai cita-cita, dan untuk membahagiakan orang tua ya, karena itu salah satu kewajiban antum ya. Nah, kewajiban antum itu
gitu. Jadi kalau misalnya antum nggak belajar dengan sungguh-sungguh itu berarti antum sudah mengkhianati kepercayaan orang tua antum. Kalau sudah nggak percaya, orang antum nggak dipercayakan lagi, berarti antum nggak amanah gitu, berdosa antum, karena antum itu sudah dipercayakan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ujian praktek ya Niko nanti anak kabari ya, nanti anak kabari tentang ujian prakteknya. Oke, ya jazakallah khairan untuk semua ya. Nanti tunggu aja informasi dari Ana, insyaallah ada ya. Kemarin sebenarnya ujian praktek antum itu herbarium itu tadi. Nah, itu kan Ana suruh buat herbarium kan, awetan daun. Ada yang ngumpul, ada yang ngumpul. Itu aja antum susah tuh ngumpulnya. Jadi Ana juga susah juga lah ngasih nilainya, ya kan? Berarti itu nilai antum tuh, nilai tambahan tuh, dan banyak kali dari situ membantu nilai antum. Antum nggak ada ya, cuek-cuek ae ya, Ana pun cuek-cuek jadinya ya. Oke. Nah ini Ana coklat daunnya. Jadi itu sebenarnya udah apa nih, udah jadi nih Niko, daunnya itu tinggal dialbumin aja, dialbumin, ditaruh dalam karton ya kemarin Anda bilang. Nah, dalam karton ditempel, dibagusin lah gitu ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.